Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Keriza Cahyani, NIM 071 dari Akuntansi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk membuat use case diagram mengenai sistem penjualan buku online. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan juga aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Fungsi dari use case diagram sendiri, yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Dan yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Selanjutnya, ada komponen use case diagram, yakni yang pertama sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Yang kedua ada aktor. Di sini peran aktor sangat penting tentunya untuk menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi aktor sendiri menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Dan yang ketiga ada use case. Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat akan saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Di sini juga terdapat simbol-simbol dari use case diagram. Yang pertama ada simbol aktor, yakni mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada use case, yakni abstraksi dan juga interaksi antara sistem dengan aktor. Dan yang ketiga ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case sendiri. Yang ketiga ada generalisasi, yakni menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lalu ada include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan juga ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi telah terpenuhi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat use case diagram mengenai sistem penjualan buku online. Di sini saya sudah memiliki 3 aktor. Kita bisa membuat aktor dari sini, yakni ada member, marketing, dan juga pihak bank. Untuk langkah yang pertama, yakni aktor member akan melakukan use case pendaftaran terlebih dahulu melalui website. Ini kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan memilih menu daftar, dan website akan menampilkan form data diri untuk persyaratan menjadi member pembelian buku online. Lalu member harus mengisi lengkap data diri tersebut. Setelah itu sistem online akan memproses dan menyimpan data tersebut. Kemudian member akan masuk ke form data member dan akan diberitahukan bahwa mereka sudah terdaftar. Maka langkah selanjutnya kita bisa include ke login. Melakukan include ke use case login. Member akan masuk ke website dan melakukan login terhadap akunnya yang sudah diverifikasi oleh sistem, yakni dengan memasukkan sebuah username dan juga password. Dan jika sudah benar, maka akan masuk ke form member. Selanjutnya kita ke proses pemesanan buku, yakni member masuk kembali ke website dan bisa memilih menu koleksi buku. Di sini kita masuk ke pemesanan buku. Lalu
bisa memilih menu koleksi buku. Selanjutnya sistem akan menampilkan koleksi buku yang ditawarkan untuk calon pembeli. Lalu member bisa memilih dan mengklik buku yang akan dipesan. Selanjutnya sistem akan menampilkan form pemesanan yang bisa berisi nama, alamat, kota, serta nomor HP. Lalu member akan mengisi lengkap form tersebut. Selanjutnya sistem online akan memproses dan juga menampilkan sebuah informasi. Lalu setelah memesan, kita extend ke pembayaran. Extend ke use case pembayaran. Di sini terjadi ketika member sudah memilih buku yang akan dibeli, lalu akan ke proses pembayaran. Yaitu member akan membuka website toko buku online, kemudian memilih menu pembayaran, lalu sistem online akan menampilkan form pembayaran dan member bisa mengisi pembayaran itu sesuai dengan yang dikonfirmasikan oleh sistem. Selanjutnya sistem akan menampilkan konfirmasi hingga pembayaran itu selesai. Pembayaran kepada pihak marketing. Baik, selanjutnya akan dilakukan use case pengecekan. Di sini ada suatu use case pengecekan. Pengecekan oleh pihak marketing itu sendiri. Ke nomor rekening sesuai nomor transfer pada bank oleh member. Lalu pihak bank juga akan melakukan sebuah pengecekan di sini. Juga terhadap nomor rekening tersebut dan memberitahukan info tersebut kepada marketing. Selanjutnya yakni ada use case pengatur pemesanan. Sini. Oleh marketing, yang dilakukan oleh pihak marketing. Oke, marketing akan mengecek pesanan dan melihat member yang melakukan pesanan tersebut. Marketing akan mengirimkan buku sesuai dengan pesanan, sesuai dengan alamat masing-masing member pemesan buku yang tercantum pada form pemesanan apabila member telah selesai melakukan sebuah pembayaran. Setelah itu, selanjutnya kita ke use case yang terakhir, yakni di use case pelaporan penjualan. Pelaporan penjualan yang dilakukan oleh pihak marketing. Jadi, di use case yang terakhir yaitu pelaporan penjualan, marketing akan membuka halaman administrasi dengan melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, masuk ke halaman administrasi, marketing akan mencetak laporan hasil penjualan sesuai dengan laporan penjualan yang ada pada halaman administrasi. Baik, sekian langkah-langkah untuk membuat use case mengenai sistem penjualan buku online yang terdapat 3 member yang terdapat 3 aktor, yakni member, marketing, dan juga pihak bank. Berikut adalah use case-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.